Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi yang akan menggelar pilkada di 21 wilayah kabupaten kota. Bagaimana Jawa Tengah menghadapi hajatan politik di tengah masa pandemi ini? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak Nana. Mas Ganjar, Anda deg-degan nggak, Mas? Harus menyelenggarakan atau harus terlibat memastikan pilkadanya ini lancar di tengah pandemi yang seperti ini, Mas? Enggak, tergantung saya lagi ada di mana di Jawa Tengah. Kalau saya ada di zona merah ya deg-degan, Mbak. Tapi kalau zonanya sudah kuning, putih atau hijau ya nggak deg-degan. Jalan aja, menurut saya nggak apa-apa. Karena sekarang opsinya mesti jalan, nah sekarang deg-degan nggak deg-degan saya harus menyiapkan diri begitu. Mas, tapi kan zona-zona itu karena tidak ada penutupan atau pembatasan wilayah yang ketat sehingga akan dengan mudah zona merah arus lalu lintas orang kan bisa dengan kemudian gampang berubah tuh, Mas, zona merah, kuning, hijau. Apalagi kalau kampanye dan pilkada yang arus orang keluar masuknya sangat kencang, Mas Ganjar. Ya, betul sekali, Mbak Nana. Kalau kemudian terjadi perpindahan warga yang besar, tentu itu akan membahayakan. Namun demikian, ada atau tidak ada pilkada, pergerakan itu kan sekarang mesti kita kontrol ya. Nah, kalau sekarang pilkadanya nanti dengan kampanye terbuka, udah deh, nggak usah saja lah kalau gitu ya. Itu bahaya banget. Hari ini saja saya udah dapat laporan orang kondangan, tahu nggak, Pak? Tahu resepsi gitu, Mbak? Itu saja udah bikin geger di kampung. Jadi kontrol masyarakat sekarang bagus. Maka kalaulah kemudian ini tetap dilaksanakan, saran saya divirtualin semua. Masuk kampanye virtual, kalau hari ini masih ada tahapan yang kemarin masih ditunda, virtual saja. Jadi betul-betul diberikan saja akses pada media elektronik, media sosial, agar itu betul-betul nantinya bisa dipakai oleh para kandidat, sehingga tidak bertemu fisik begitu. Mas Ganjar, tapi seberapa Anda yakin bahwa protokol kesehatan ini akan dipatuhi oleh para kontestan maupun oleh publik, Mas Ganjar? Karena kalau kita lihat faktanya sekarang seperti yang tadi Mas Ganjar sebutkan. Kalau Mbak Nana bicaranya sampai hari ini saya nggak yakin. Kalau sampai hari ini saya nggak yakin sama sekali. Lalu semua masih ngeyel aja kok. Tidak hanya soal cerita mau pilkada sama enggak, semuanya masih tingkat keneyelannya masih tinggi. Nah, kenapa sih kita harus ada operasi gabungan untuk menegakkan justisi? Itu karena tingkat keneyelannya yang masih tinggi. Nah, saya senang karena saya tadi komunikasi dengan beberapa teman di Jakarta, sudah ada pertemuan dengan partai politik dan partai politik setuju. Maka kemarin yang menyampaikan masukan kepada saya, Mas Ganjar tolong dong elitnya diomongin. Jadi elitnya tidak memancing untuk membuat kerumunan-kerumunan. Oke, dan kemarin kalau tidak salah ada pertemuan antara para sekjen-sekjen partai dan para sekjen partai sudah menyetujui. Maka kalau kemudian persetujuan itu betul-betul bisa dipindahkan, Mbak, ke elektronik, medianya, ke media sosial dan sebagainya, itu membuat saya ya deg-degan, tapi deg-degan wajar dengan heart rate yang tidak terlalu tinggi gitu. Baik, saya ingin ke Pak Diki yang ada di Australia saat ini, epidemiolog di Griffith University. Pak Diki, yang jelas keputusan sudah diambil, walaupun tadi kita dengar Pak Luhut mungkin saja akan ada perubahan kalau dilihat situasinya berbeda. Tapi menurut Anda, kalau kita bicara di titik ini dengan situasi pandemi saat ini dan pilkada yang di depan mata, apa yang harus betul-betul diantisipasi, Pak Diki? Pertama, saya ingin menegaskan dulu bahwa pandemi ini adalah hidup dan mati. Pandemi ini sangat serius. Kemudian, bila berbicara tadi masalah protokol kesehatan, itu dia harus berdiri kokoh di atas fondasi strategi testing, tracing, isolasi karantina yang optimal. Bila itu tidak di atas itu, tidak kokoh, protokol itu tidak efektif. Ini yang harus difahami oleh para pengambil kebijakan di Republik ini. Sehingga artinya antisipasi yang harus dilakukan adalah ya perkuat fondasinya. Perkuat fondasinya sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal, memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan ini maupun secara umum situasi di wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa saja, itu terkendali dengan kita kuatkan, dengan kita perkuat testing dan isolasi karantina itu. Jadi jangan melihat bahwa protokol tapi mengabaikan, melupakan fundamen dari protokol itu sendiri yang kita ketahui bahwa di Indonesia kondisinya belum optimal. Begitu, Mbak Nana.
Baik, saya ingin ke Pak Yusuf kalau lagi. Pak JK, ya protokol kesehatan penting, tapi rasa-rasanya sekarang semua hal digeneralisir dengan yang penting protokol kesehatan, yang penting protokol kesehatan. Sementara kita tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Diki, fundamentalnya soal 3T itu, tracing, tes, tracing, dan treatment itu juga belum optimal dilakukan, Pak JK. Ya, inilah pertaruhan. Jadi inti daripada ini satu pertaruhan keyakinan dan juga upaya. Tentu kalau pemerintah dan DPR sudah putuskan Desember, ya pertaruhannya ialah melaksanakan tadi itu. Nah, pertaruhan itu memang risikonya kesehatan masyarakat. Apalagi saya ingin juga tambahkan, Desember itu dua puncak di situ Desember. Puncak musim hujan, puncak daripada pandemi. Kan semua memperkirakan, mungkin juga dari Bapak itu, bahwa September, Oktober pasti naik sampai Desember. Jadi dua puncak nanti dihadapi di Desember itu. Puncak daripada pandemi, puncak daripada musim hujan. Jadi risikonya sebenarnya cukup tinggi, bukan hanya melaksanakan kalau pertemuan 100 orang, menurut saya tidak perlu sekalian, jangan tahu salah. Karena tim sukses saja mungkin 200. Dan kalau yang hadir hanya pendukung, buat apa ada rapat lagi? Pidato-pidato ini sudah hafal, pasti itu sudah tusuk itu. Lebih menurut saya pendapat kalau memang Desember sudah debat saja, bikin debat aja berkali-kali seperti ini dengan TV. Itu lebih efisien. Tak usah pakai rapat umum, pakai aja, debat-debat, ya sudah. Itu menurut saya lebih hemat waktu, hemat biaya, hemat apa, sehingga tidak perlu. Jadi yakinlah kalau 100 itu mungkin yang hadir 300, 200 tim sukses. Iya. Baik. Ya, dan musim hujan lagi, ya sudahlah, perkecil aja acaranya. Saya ingin langsung ke Pak Ilham kalau begitu. Pak Ilham, usulan Pak JK konkret sekali itu Pak Ilham. Sudahlah, sama sekali tidak usah ada rapat umum, sama sekali tidak ada kumpul-kumpul. Semuanya kampanyenya virtual saja. Apakah KPU akan mengeluarkan keputusan sampai sespesifik itu? Ya, jadi PKPU akan kita rubah. Karena gini Mbak Nana, PKPU itu kan mengacu kepada undang-undang. Nah, undang-undang itu sebetulnya kan masih memperbolehkan ya pertemuan rapat umum dan sebagainya, sehingga KPU kemarin mengakomodir dengan membatasi jumlah orang dan juga kemudian berkoordinasi dengan Satgas dalam rangka pelaksanaannya. Jadi kalau Satgas bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, tetapi kemudian dengan derasnya masukan kepada kami, sampai saat ini kami masih terus menggodok dan kemungkinan besar kami akan menghapus rapat umum tersebut. Dan juga tatap muka pun kalau kita berikan juga nanti jumlahnya sedikit, dan semua kita pastikan nanti kampanyenya via daring. Tetapi tentu untuk daerah-daerah tertentu yang kemudian fasilitas sinyalnya tidak memungkinkan atau internetnya tidak ada, tentu kita harus melihat juga ya. Jadi pilkada ini kan tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi juga ada di Pulau Timur di sana gitu ya, di daerah-daerah timur. Jadi tentu saja kita harus mengakomodir itu. Nah, tinggal kemudian tentukan berapa orang dan bagaimana koordinasi kita dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Ilham Saputra sudah bergabung di Mata Najwa. Menarik juga tadi usul Pak JK, kalau begitu debat saja terus begitu. Jadi betul-betul publik bisa menilai kapasitas dan juga bisa menilai apa yang ditawarkan. Jadi tidak perlulah kampanye lewat cara-cara yang lain. Debat terus antar kandidat supaya kita bisa melihat betul-betul mana yang jagoan. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini.